Shalom, selamat pagi sahabat. Dari kawasan Kota Tomohon, kembali 100,8 FM, Radio Amigos hadir di ruang dengar sahabat bersama program Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, dan bertepatan juga di hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan baik, di program Mutiara Pagi hari ini telah hadir di studio hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Ada Bapak Pendeta Yandri Sondak. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Sahabat, kami membuka line telepon dan juga SMS serta WA. Bagi sahabat yang sharing, yang ingin sharing atau ingin tepangan doa, bisa menghubungi kami di 0853 9898 0421 atau juga bisa berkomentar di Facebook Amigos FM Tomohon. Dan saya serahkan kepada hamba Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, sahabat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan Mutiara Pagi, kita tentunya akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas segala pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua, beri hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Engkau sendiri, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan lewat kekuatan yang Engkau berikan dari kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga dapat melakukan setiap kebenaran di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum saya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentunya hari ini adalah hari yang spesial, di mana memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tentunya kita bersyukur ada di tengah-tengah bangsa kita Indonesia, yang adalah satu tanah air, tumpah darah Indonesia, dan juga satu bahasa Indonesia. Pagi hari ini saya mau berbicara dengan satu judul perenungan, yaitu ucapan syukur di tengah-tengah penderitaan. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca dan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop di dalam pembacaan kita ini, yaitu ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami,
kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau berbicara tentang bagaimana ucapan syukur di tengah-tengah penderitaan. Berbicara tentang penderitaan, banyak orang yang kadangkala sangat anti untuk berbicara tentang penderitaan atau mendengar khotbah tentang penderitaan, berbicara tentang masalah penderitaan. Kebanyakan orang sangat senang apabila mendengar khotbah atau perenungan yang menyangkut tentang bagaimana diberkati berkat-berkat. Sehingga kalau mau ditanya siapa yang mau menderita, pasti banyak orang akan berkata, saya mau diberkati. Ya, saya kalaupun dalam khotbah-khotbah di ibadah-ibadah, ada pengkhotbah bertanya siapa yang mau diberkati, pasti angkat tangan mau diberkati. Tetapi ketika ditanya siapa yang mau menderita bagi Kristus, pasti ada muncul keraguan-raguan dan mungkin ada yang berkata, wah, itu bukanlah bagian saya, itu bagian para gembala, itu bagian para penginjil, dan setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan saja. Nah, mungkin saya tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini adalah hal yang keliru sebenarnya, karena di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, firman Tuhan di sana berkata, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi sahabat sekalian, bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi ketika kita diperhadapkan juga dalam penderitaan-penderitaan. Tapi pagi hari ini saya mau berbicara penderitaan yang diakibatkan oleh karena kepercayaan kita dan iman kita kepada Kristus. Memang ada penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri. Ada penderitaan-penderitaan yang kita alami akibat dosa-dosa kita. Tetapi yang saya maksudkan di dalam bagaimana kita mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan adalah penderitaan yang diakibatkan oleh karena iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Dalam pembacaan kita di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 ini merupakan ucapan syukur dari Paulus, bukan pada saat dia berada di dalam kesenangan atau ucapan syukur karena materi yang dia miliki, tetapi Paulus mengucap syukur dalam pembacaan kita adalah pada saat dia berada di dalam penderitaan. Kalau kita menyusuri penderitaan-penderitaan Paulus dalam pelayanan penginjilannya, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 11 ini menuliskan tentang 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-30. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara,
didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Luar biasa. Ini menjabarkan tentang bagaimana hal-hal yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanan penginjilannya. Kita melihat sungguh-sungguh sangat luar biasa apa yang dialami oleh Paulus. Yang ada begitu banyak masalah-masalah yang dialami, penderitaan-penderitaan akibat dari kepercayaannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, dan pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat, kita menyusuri penderitaan-penderitaan yang dialami Paulus sendiri tadi, maka kita akan mendapati ternyata apa yang kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan mungkin belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak mau lagi mau menderita untuk Kristus, ya, hanya sedikit saja yang mau menderita bagi Kristus. Kalau kita pun melihat, apalagi membandingkan, kalau tadi kita membandingkan dengan Paulus, maka seperti saya katakan tadi bahwa penderitaan yang mungkin kita alami hari-hari ini belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Paulus. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tercatat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10 tentang bagaimana penggambaran dialami oleh Kristus Yesus Tuhan kita di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kedua mulai saya baca untuk kita semua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan
akan terlaksana olehnya. Kita melihat ini tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus. Ya, jadi oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita jangan takut untuk menderita bagi Kristus, melainkan ketika kita diizinkan mengalami penderitaan-penderitaan oleh karena iman kita kepada Kristus, kita harus mengucap syukur jika kita mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Nah, dari pembacaan kita pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami yang namanya penderitaan dari pembacaan kita dan dari bagian lain Alkitab yang akan kita lihat bersama-sama tentang bagaimana ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus. Kita kembali di dalam pembacaan kita di 2 Korintus pasal 1, ayatnya yang ketiga dan 4. Di situ dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang pertama yang saya dapati dari pembacaan ini mengenai ucapan syukur di tengah-tengah penderitaan melalui ayat 3 dan ayat 4 ini, kita melihat bahwa di balik penderitaan yang kita alami ada penghiburan yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti dikatakan tadi bahwa Allah, Kristus Yesus, Tuhan kita adalah sumber segala penghiburan yang akan menghibur kita dalam segala penderitaan kita. Jadi di balik penderitaan kita perlu menyadari bahwa ada penghiburan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita mengalami penderitaan karena iman, ingatlah selalu bahwa ada penghiburan dari Allah yang merupakan sumber segala penghiburan. Ingat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, bahwa tidak ada sesuatu hal pun apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39 saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menjadi penghiburan bagi kita sebagai orang percaya bahwa tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikian juga penderitaan-penderitaan yang kita alami karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga di balik penderitaan yang kita alami ini merupakan penghiburan, bahwa Tuhan menyediakan penghiburan bagi kita. Dan apa saudara? Lewat penghiburan yang kita terima di ayat 4 tadi, lewat penghiburan yang kita terima dari Tuhan, maka kita juga dapat menjadi berkat buat orang lain. Kita dapat menghibur mereka juga yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan. Ketika kita mengalami penghiburan dari Tuhan, kita juga mampu untuk menghibur orang lain yang berada di dalam berbagai macam penderitaan, seperti kata firman Tuhan di ayat yang keempat tadi. Kemudian kita melihat bagian yang kedua di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu
sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Yang kedua yang saya dapati dari pembacaan kita adalah penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus akan membuat kita semakin kuat, bukan untuk melemahkan kita. Jadi ketika kita menderita karena pengiringan kita, maka kita akan memperoleh kekuatan. Jadi kita akan mendapat kekuatan. Bukan penderitaan itu akan membuat kita menjadi semakin lemah, tetapi penderitaan karena iman kepada Kristus justru akan semakin membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ingat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-31, di sini dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kita menghadapi penderitaan karena Kristus, karena iman, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan semangat. Tuhan akan membaharui setiap kekuatan kita. Jadi penderitaan yang kita alami karena Kristus justru akan membuat kita semakin kuat, bukan melemahkan kita. Kemudian yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari sini kita belajar bahwa penderitaan Tuhan izinkan kepada kita supaya kita sadar bahwa kita manusia terbatas adanya. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara, kadangkala dalam kehidupan kita, mungkin ketika keadaan kita aman-aman saja, baik-baik saja, kita merasa seolah-olah bahwa segala sesuatu menjadi baik karena kekuatan kita. Segala sesuatu bisa berhasil karena kepintaran kita. Segala sesuatu bisa boleh jadi karena kekuatan saya manusia. Karena itu Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita. Supaya apa? Seperti ayat 9 berkata, supaya kita menjadi sadar bahwa kita terbatas. Supaya kita tidak menaruh kepercayaan pada diri kita, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam penderitaan. Dan supaya apa, saudara, penderitaan Tuhan izinkan? Supaya Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita. Mari lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8, dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi sini kita melihat bahwa kenapa penderitaan Tuhan izinkan juga kepada kita.
Selain supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tapi juga supaya Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang berada di dalam keadaan yang dinyatakan atau diungkapkan di dalam 2 Korintus 4 ini. Ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Mungkin kita sedang berada dalam situasi seperti ini, sehingga kita merasa bahwa kita menderita. Namun ada kekuatan, ada penghiburan, dan sehingga ketika kita mampu melewati semuanya, kita juga mampu untuk menghibur orang-orang lain. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita pun sadar bahwa kita yang terbatas ini harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga ucapan syukur akan selalu dinaikkan dalam kehidupan kita. Sahabat dimanapun berada, apapun yang kita alami saat ini, penderitaan-penderitaan seperti yang digambarkan dalam firman Tuhan, ya, mungkin kita sedang ditindas, namun tidak terjepit. Luar biasa. Kita habis akal, namun tidak putus asa karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berpengharapanlah selalu, mengucap syukurlah selalu di dalam segala penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus. Sekali lagi, bukan penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa atau kesalahan kita, tetapi ketika kita menderita karena Kristus, karena iman kita, karena kepercayaan kita, mari kita terus mengucap syukur. Kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang adalah empunya segala kehidupan. Dan kita percaya sekalipun kita ada di tengah-tengah penderitaan, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, biarlah perenungan di pagi ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua, sehingga kita yang mungkin saat ini sedang berada dalam penderitaan, mungkin mau menyerah, mungkin bahkan mau sudah ada pikiran-pikiran bahwa mau keluar atau jauh dari Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, itu tidak akan melemahkan kita, justru akan membuat kita semakin kuat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam segala penderitaan yang kami alami oleh karena iman, oleh karena Injil, oleh karena tugas, tanggung jawab, pelayanan yang Tuhan percayakan atas kami. Kami percaya Tuhan bahwa ada kekuatan yang Engkau sediakan, ada penghiburan yang Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki kekuatan untuk melewati semuanya, dan lewat kekuatan yang kami terima, kami pun boleh menguatkan orang-orang lain yang berada di dalam penderitaan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan, bahwa di dalam segala penderitaan kami itu bukan akan membuat kami lemah, tetapi justru akan semakin membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, lewat penderitaan yang kami alami karena iman kepadamu, kami tidak menaruh kepercayaan kepada kekuatan kami manusia, tetapi itu akan membuat kami semakin bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, sehingga kehidupan-Mu nyata dalam hidup kami, dan hidup kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baik sahabat amigos, luar biasa ya berkat firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yandri Sondak di pagi hari ini. Dan kita akan masuk dalam sesi sharing, dan bagi sahabat yang ingin berkomentar di Facebook Amigos dipersilakan, dan juga lewat telepon, SMS dan juga WA 085398980421. Sebelumnya kita diberkati dulu dengan satu pujian hati yang bersyukur, dan kami akan kembali.
Kalau bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Kau perlihatkan segala kebaikan-Mu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Kau perlihatkan segala kebaikan-Mu. Kau Tuhan sumber dalam hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Kau perlihatkan segala kebaikan-Mu. Iya, baik sahabat amigos, kembali lagi di Mutiara Pagi hari ini. Dan tadi kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan, ucapan syukur di tengah penderitaan. Ya, baik yang mau bergabung silakan line telepon, SMS dan juga WA 0853 9898 0421. Bahkan juga ada beberapa sahabat kita yang berkomentar juga lewat FB ya di pagi hari ini.
Sebelum kami menyapa SMS yang bergabung, kami menyapa juga lewat media sosial. Ada sahabat kita Dwi Kumalasari yang mengatakan bahwa kasihnya yang memampukan bersyukur dalam penderitaan. Benar ya? Karena kasih Tuhan. Kemudian juga ada Ibu Beatrix yang ada di Jakarta. Selamat pagi Ibu, puji Tuhan. Firman-Nya memberkati, Tuhan Yesus memberkati juga buat hambanya. Ada juga Kak Feiba, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada juga sahabat kita Beni Fernandes mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan masih banyak juga sahabat kita yang bergabung lewat FB di pagi hari ini. Ibu Siska Silalahi, selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas, mengaminkan juga firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, kami menyapa juga SMS yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih banyak untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Pak Pendeta tolong mendoakan dengan permasalahan yang saya hadapi, yang mana kemelut di tengah-tengah rumah tangga kami. Bagi saya ini adalah suatu pergumulan yang berat. Tolong mendoakan suami yang supaya dalam kehidupannya setiap hari itu ada kasih dan juga kelemah lembutan. Saya senantiasa menahan dengan segala pergumulan ini, biar saya semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih dari Ibu NN. Ya, gimana solusi untuk Ibu NN yang menghadapi pergumulan kayaknya suami kasar dan dia merindukan supaya ada kelemah lembutan dan keharmonisan di tengah keluarga. Gimana solusinya? Tentunya kepada seorang ibu ini memang mengalami persoalan di tengah-tengah rumah tangga, itu adalah suatu pergumulan yang cukup berat, apalagi menghadapi suami yang dikatakan di sini kasar ya. Karena ada permohonan doa supaya suami ada kasih, ada kelemah lembutan. Tentunya ibu tetap terus doakan, dan paling utama adalah bagaimana ibu juga menjadi teladan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena kadang-kala juga ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, karena juga istri biasanya juga perkataannya juga kasar ya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, sehingga mengakibatkan juga suami berlaku kasar ya. Tetapi saya percaya bahwa ibu ini seperti tadi dikatakan supaya dimampukan Tuhan untuk tetap terus mengasihi, untuk tetap terus menjalani. Pasti ibu bisa juga memberikan atau menjadikan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, berlaku tetap baik sekalipun suami mungkin hari-hari ini masih tetap dalam pergumulan. Tapi pada akhirnya saya percaya bahwa lewat kekuatan doa, lewat kekuatan bagaimana kita meneladankan Kristus, kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan mengubahkan kehidupan suami dari ibu. Iya, betul. Kalau mau suami berubah, ibu juga harus berubah ya. Mungkin soal perkataan tadi yang disampaikan oleh hambanya dan lain sebagainya. Tentunya rumah tangga pasti akan dipulihkan oleh Tuhan ya. Harus senantiasa berjuang untuk keutuhan rumah tangga tentunya. Ya baik, selanjutnya SMS juga yang sudah bergabung. Kami menyapa sahabat kita. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kehidupan saya semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Ya, sebagian teks hilang ini bisa dikirimkan kembali ya. Hidup yang merindukan supaya kehidupan ini semakin berkenan kepada Tuhan. Karena ada juga orang yang hidupnya itu dia tidak mengetahui apakah hidupnya itu sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya supaya dia meyakini benar bahwa hidupnya itu berkenan kepada Tuhan? Gimana? Seperti kerinduan sahabat kita ini. Iya, tentunya supaya kita tahu bahwa hidup kita ini berkenan atau tidak, maka kita perlu membangun hubungan yang dekat terus dengan Tuhan, yaitu melalui doa dan juga melalui pembacaan perenungan firman. Karena bagaimana kita bisa tahu hidup kita berkenan kalau kita tidak merenungkan firman. Ketika kita membaca merenungkan firman senantiasa, kita akan mengetahui hal-hal apa yang Tuhan kehendaki, hal-hal apa yang berkenan kepada Tuhan, dan hal-hal apa yang tidak Tuhan kehendaki dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga itu akan menjadi ukuran
kita berkenan, kita semakin hidup mau berkenan di hadapan Tuhan dengan pembacaan perenungan firman dan tentunya doa. Ya, jadi supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan, maka kita harus senantiasa membaca, merenungkan firman, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan tentunya ketika kita mengetahui hal-hal apa yang berkenan kepada Tuhan dan hal-hal apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita semakin melakukan apa yang berkenan dan kita semakin meninggalkan apa yang tidak berkenan, maka Tuhan akan memberkati kita, menjadikan kita semakin layak dan berkenan sehingga menjadi berkat buat orang lain. Itu dia. Senantiasa menjalin hubungan yang dekat erat dengan Tuhan ya. Iya, baik sahabat, kami akan kembali di sesi selanjutnya setelah kita juga diberkati dengan satu pujian. Dia nyata dalam hidupku, dan kami akan kembali. Tiada lain di bumi di surga, hanya Dia Allah Tuhanku. Tak dapat ku bandingkan kasih-Nya, Dia nyata dalam hidupku. Tiada sobat setia dan benar, hanya Dia Yesus Tuhanku. Bersabda ajaiblah kuasa-Nya, Dia nyata dalam hidupku. Kasih Yesus begitu indah, membarui segenap hidupku. Kasih-Nya, oh kasih-Nya, kasih-Nya nyata dalamku. Kasih Yesus begitu indah, membarui segenap hidupku. Kasih-Nya, kasih-Nya, kasih-Nya nyata dalamku. Tiada lain di bumi di surga, hanya Dia Allah Tuhanku. Tak dapat ku bandingkan kasih-Nya, Dia nyata dalam hidupku. Tiada sobat setia dan benar, hanya Dia Yesus Tuhanku. Bersabda ajaiblah kuasa-Nya, Dia nyata dalam hidupku.
Seringkali diriku membuat hatimu kecewa. Ya, baik. Terima kasih masih di 100,8 FM Radio Amigos bikin hidup lebih berarti. Dan masih di sesi sharing, di sesi yang terakhir pagi hari ini yang ingin bergabung silahkan di 085398980421. Ya, berbicara mengenai ada ucapan syukur di tengah penderitaan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Pendeta, mengapa mesti saya yang harus menderita atau mengapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya? Kadangkala membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Sepertinya dia senang-senang, padahal dia kurang beribadah kepada Tuhan, kurang setia. Sepertinya ada kemajuan-kemajuan. Sementara saya yang berdoa sedemikian rupa, rajin ke ibadah, tetapi kenapa ada penderitaan-penderitaan yang sulit diterima? Bahkan sulit bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sering mengeluh dalam hal seperti ini? Gimana? Ya. Solusinya. Memang pada dasarnya kalau kita membaca juga di dalam kitab Mazmur, pemazmur juga merasa seperti ada kecemburuan dengan orang-orang yang fasik. Kok terlihat kehidupan mereka diberkati, seolah-olah diberkati, dan kehidupan mereka baik-baik saja, aman-aman saja. Bahkan justru seperti tadi ya dikatakan bahwa ketika dibandingkan, kok kenapa saya yang semakin dekat dengan Tuhan, ada banyak penderitaan yang saya alami. Nah, ingat bahwa memang ada berkat umum. Ya, kita ketahui bahwa ada berkat umum. Orang yang rajin bekerja pasti akan menerima hasil. Itu berkat umum ya, seperti juga matahari. Semua orang baik, orang fasik, orang benar, orang berdosa merasakan juga matahari yang sama. Kalau hujan juga merasakan yang sama ya, itu berkat umum. Tetapi ada berkat-berkat khusus yang Tuhan beri kepada orang-orang yang senantiasa percaya. Nah, memang kadangkala pikiran akal manusia kita menerima suatu peristiwa itu kadangkala sulit dimengerti, sulit untuk masuk dalam akal kita manusia. Tetapi lewat perenungan kita pagi hari ini, kita mengetahui bahwa kadangkala penderitaan-penderitaan Tuhan izinkan kita alami karena mungkin kita selama ini sudah hanya bergantung kepada kekuatan kita manusia, hanya bergantung kepada pikiran kita atau hal-hal yang ada dalam diri kita seperti studi kita yang mungkin karena sudah studi yang tinggi sehingga kita merasa bahwa ini karena kita. Sehingga Tuhan izinkan untuk kita alami supaya kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingat bahwa seperti saya katakan tadi dalam perenungan firman Tuhan, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan bagi orang percaya itu bukan akan melemahkan, tetapi akan membuat kita semakin kuat. Dan ketika kita menghadapi penderitaan itu, kita mampu melewatinya dengan kekuatan Tuhan, kita juga akan jadi berkat. Kita juga mampu untuk menguatkan orang yang mengalami penderitaan yang sama yang telah kita lalui, yang telah kita boleh hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi seperti yang disampaikan pagi ini adalah tetaplah bersyukur. Tidak usah membanding-bandingkan, karena kebahagiaan orang fasik itu semu adanya. Tetapi jaminan bahwa kebahagiaan orang benar, berkat bagi orang benar itu akan ada bahkan sampai kepada kekekalan. Jadi luar biasa. Iya, tentunya juga dalam setiap pergumulan, penderitaan yang kita alami itu semakin membentuk pribadi kita ya. Betul, seperti dikatakan tadi, ketika kita mengalami hal yang sama dengan orang lain, kita bisa bersaksi, menjadi kesaksian yang hidup. Berkat. Tapi ada juga orang yang tidak bisa melewati proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Tidak bisa melewati, kan seperti dikatakan kita menikmati hujan yang sama, matahari yang sama di muka bumi ini, tetapi untuk melewati proses setiap orang itu beda-beda prosesnya. Gimana? Iya, memang seperti dikatakan bahwa untuk melewati proses itu kita dalam cara menanggapinya berbeda-beda. Itu dia. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kuasa Roh Kudus sebagai penolong. Jadi ketika kita menghadapi segala penderitaan, paling utama adalah kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kuasa Tuhan dan minta pertolongan kekuatan kuasa Tuhan untuk kita bisa melewati semuanya. Karena kita ini terbatas.
Kita manusia ndak bisa dengan menghadapi dengan cara pikir kita manusia, Iya. menghadapi dengan kekuatan kita manusia. Kita bisa kecewa, stres, bahkan bisa mempersalahkan Tuhan ketika kita Itu dia. berpikir atau mengambil solusi dengan cara pikir, cara pandang, cara kerja kita sendiri. Karena itu kita perlu mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat mengalami atau memiliki kekuatan untuk Iya. melewati semuanya. Betul. Iya, dipersilakan bagi sahabat yang ingin bergabung di line SMS di pagi hari ini. Kami masih berikan kesempatan di 0853 9898 0421. Ada juga sahabat kita yang bergabung, bisa dicoba kembali ya. Dan sahabat Amigos, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara di program Mutiara Pagi hari ini, dan bagi sahabat yang ingin sharing atau ingin bertanya selanjutnya bisa menghubungi nomor dari Pastor Yandri Sondak yang bisa disampaikan kepada sahabat kita, mungkin belum sempat atau sebagainya. Kami persilakan. Ya, untuk sahabat-sahabat yang tentunya ingin juga sharing atau topangan doa, bisa juga dapat menghubungi nomor telepon atau WA saya di 0852 0852 989 66780. Iya, kita terima penelpon di sesi terakhir. Amigo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, sudah terhubung. Halo. Halo, Iya. pagi. Pagi Ibu, silakan. Pagi Rika, Pagi. Bu Ros. Iya, Ibu Ros, silakan. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, Bu Ros. Terima kasih firman Tuhan. Selalu saya merasakan Migos menjadi mentor saya. Firman Tuhan, himbauan-himbauan, dan pagi hari ini firman Tuhan mengajar mengucap syukur. Ya, memang dalam kehidupan orang hari-hari ini, kalau tidak ada ucapan syukur, berarti ada pasti kelemahan-kelemahan ya. Seperti Seserita bilang tadi, keadaan-keadaan peristiwa atau pendeta bilang, sering keadaan-keadaan yang kita alami itu Tuhan izinkan supaya kita lebih naik lagi terang rohani. Ya memang betul kesaksian saya. Ternyata peristiwa-peristiwa yang bertahun-tahun yang lalu, mungkin kalau saya ingat sekarang, tahun 1960-an, saya menghadapi peristiwa-peristiwa yang secara manusia tidak kuat, tidak mampu. Ada rasa sakit di hati, kepahitan. Tetapi itu berjalan seperti biasa saja. Ternyata sekarang di tahun 2019, sepeninggal dengan mendiang suami, saya merasakan, oh iya Tuhan Kang, kejadian-kejadian dulu, peristiwa dulu itu sebenarnya juga Tuhan izinkan untuk membentuk saya sekarang. Ternyata sekarang ini Tuhan ketik direncanakan. Jadi kepada sahabat Amigos ya, mungkin berpikir begini, seperti tadi yang saya dengar, oh orang kok cuma santai-santai, biasa-biasa saja. Tidak, Tuhan membentuk orang, kalau menjadi miliknya, mau menjadi anak Allah, anak Tuhan harus dibentuk, harus digarap dengan peristiwa-peristiwa kejadian. Jadi seperti pendeta bilang tadi, firman Tuhan dong, orang tidak usah cemburu dengan orang-orang, kok orang tidak betul di hadapan Tuhan, tapi mereka berhasil. Tidak, karena orang ini akan menjadi anak Allah, akan bersama-sama dengan Kristus nanti. Jadi Tuhan mesti garap orang dengan peristiwa-peristiwa yang orang lenggali tidak sadari, oh ini berat sekali, susah sekali. Tapi ternyata setelah hari-hari ini seperti yang saya alami, kesaksian saya, oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata peristiwa-peristiwa kemarin, Tuhan ada rencana yang indah di situ. Jadi setiap peristiwa kejadian-kejadian yang kita alami mungkin beberapa tahun lalu, itu satu ada rencana Tuhan di dalam hal-hal itu, sehingga hari-hari ini saya melihat, merasakan, oh rencana Tuhan kok kayak begini kan for kita. Jadi kepada sahabat Amigos, mari selalu dengar radio Amigos, firman Tuhan yang
memberikan kita kekuatan, motivasi bagaimana hidup hari-hari ini di dalam Tuhan, yang ada ucapan syukur, harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi selalu berusaha berdoa, bangun pagi, selalu memperlakukan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari, sehingga orang selalu ada ucapan syukur. Pada Pak Pendeta, Rita, makasih nih. Tuhan memberkati pagi hari ini. Biarlah Amigos tetap menjadi alatnya Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengarkan Radio Amigos, dengan berkat-berkat Tuhan yang melalui Radio Amigos semua pendengar diberkati dengan berkat-berkat ilahi. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu Ros, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi juga ya. Ada SMS juga yang bergabung, tapi sayang sebagian teksnya hilang ya. Dan bagaimana menanggapi hal ini? Ada ucapan syukur dari Ibu Ros dengan pengalaman-pengalaman pada zaman 60-an sampai ini 2019. Ada begitu banyak, tapi ada ucapan syukur gimana? Ya, jadi itulah kadang ketika kita mengalami persoalan, masalah, penderitaan hari-hari ini, kita belum mengerti apa tujuan Tuhan atas penderitaan masalah yang kita alami. Seperti yang menjadi kesaksian dari Ibu Ros. Nanti ketika beberapa tahun sesudah itu, ketika sudah menjalani semuanya, lewati proses itu, baru mengerti, oh ternyata ini maksud dan tujuan Tuhan atas proses yang saya alami. Tentunya pasti adalah untuk kebaikan. Pasti segala proses yang Tuhan izinkan, persoalan, penderitaan karena iman, itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami penderitaan hari-hari ini karena iman, jalani proses dengan kekuatan kuasa Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapati maksud yang terbaik dari Tuhan atas hidup kita. Betul. Baik sahabat Amigos, kita sudah di penghujung acara. Langsung saja mendoakan setiap sahabat kita lewat SMS, ibu yang mengalami pergumulan, bahkan juga lewat Facebook. Ada begitu banyak juga sahabat kita yang mungkin saat ini mengalami pergumulan. Biarlah mereka dapat keluar sebagai pemenang ketika mereka bisa melewati pergumulan tersebut. Silakan. Puji Tuhan sahabat, kita akan berdoa mengakhiri program Mutiara Pagi. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk melewati semuanya dengan mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami nyatakan terima kasih kami. Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kami, di dalam setiap penderitaan-penderitaan yang kami alami karena iman, karena kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan bagi kami, menolong kami ketika kami menghadapi setiap persoalan, pergumulan, tantangan demi tantangan hidup yang kami alami setiap hari. Karena itu Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami sangat-sangat Tuhan mengucap syukur karena punya Allah yang luar biasa. Karena itu Tuhan bersama-sama saat ini dengan sahabat-sahabat Radio Amigos yang sudah bergabung. Kami bersatu hati dan mau mendoakan secara khusus buat seorang ibu yang sedang bergumul dengan rumah tangganya. Tuhan adalah kerinduan Tuhan. Bahwa setiap rumah tangga umatmu yang telah dibentuk oleh Engkau menjadi rumah-rumah tangga yang membawa damai, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Oleh karena itu kami berdoa buat pergumulan dari seorang ibu yang bergumul dengan suaminya, biar suaminya memiliki kasih dan kelemah lembutan. Tuhan terus akan menjamah kehidupan suaminya. Apapun yang saat ini ibu ini rasakan, alami, di tengah-tengah pergumulan keluarga, Engkau yang lebih mengetahui. Jadikan juga ibu ini sebagai alat kesaksian yang dapat terus menjadi berkat buat kehidupan suami, keluarga. Bahkan Tuhan juga akan memampukan dengan kekuatan kuasa-Mu sehingga dia boleh melewati semuanya. Kami percaya pergumulan yang dia alami bersama dengan Tuhan, dia boleh melewati semuanya. Kami juga mendoakan Tuhan buat seseorang
yang rindu untuk kehidupannya, menjadi berkenan dan menjadi berkat. Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan bagi dia untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui pembacaan perenungan firman, melalui doa. Kehidupannya boleh semakin mengetahui hal-hal yang berkenan kepadamu dan hidupnya juga boleh menjadi berkenan dan jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan buat sahabat-sahabat yang bergabung pada pagi hari ini, baik melalui Facebook, melalui WA, dan Tuhan melalui perangkat radio yang Tuhan kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Apapun pergumulan, persoalan, masalah, tantangan hidup mereka, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Allah sumber segala jawaban kami, yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. Berdoa buat Ibu Ros juga, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, dan menjadi berkat dimanapun Ibu ini berada. Kami tak lupa berdoa juga buat saudari Elika Gigir yang saat ini juga berhari ulang tahun yang ke-17 tahun. Tuhan akan memberkati kehidupannya di usia yang baru ini. Masa mudanya diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Presiden, wakil presiden, para menteri yang telah terpilih. Mengemban tugas tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Tuhan memberkati. Kota Tomohon secara khusus diberkati oleh Tuhan. Berdoa buat Radio Amigos, perangkat siar, bahkan Tuhan, seluruh staf kru yang ada, Tuhan akan memberkati. Berkati pimpinan, Pak Pendeta Heri Christian bersama Ibu Pendeta Meike Tumengkol. Tuhan akan terus memakai kehidupan keluarga hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawab, pelayanan di GBI Happy Family. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, biar keluarga ini boleh menjadi berkat, dan melalui Radio Amigos semakin banyak orang yang diberkati dan dibawa kepada Tuhan. Aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati